Maaf. Sekarang orang kadang-kadang baru dipanggil ustadz, kalau mau diajak salaman langsung wah. Maaf. Kadang-kadang nggih mboten. Kadang-kadang kiai jabat tangan nggak dicium tangannya, ngambek. Ya Allah. Jadi ini ya harus kita gambarkan hidup kita itu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ini untuk penilaian, tolak ukur. Sudah seberapa besar cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita semakin cinta dengan Nabi Muhammad, kita akan semakin banyak mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fatih lima uhlik wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim, amma ba'du. Para asatid, para sesepuh, remaja, putra maupun putri, para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah, pada malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita satu kesempatan yang sangat amat mulia. Di bulan yang mulia kita duduk untuk niat dan tujuan yang mulia, memperingati Nabi termulia, makhluk termulia. Mudah-mudahan hidup kita pun mulia dunia akhirat. Setiap seseorang dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang duduk satu kali menyebut nama makhluk ciptaan Allah yang termulia, baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, 1000 tahun nama kita disebut oleh para malaikat Allah. Satu kali kita duduk menyebut nama termulia ciptaan Allah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nama kita disebut 1000 tahun oleh malaikat Allah. Bayangkan para hadirin, satu kali kita nyebut nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kalau kita rajin bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ada seorang ulama, Al-Imam Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad Al-Faqih. Beliau pernah mengutarakan, setiap manusia umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang punya hajat, punya cita-cita, punya tujuan, mungkin yang bujang mau nikah, ya ada nggak? Yang mau kawin ada nggak? Tapi belum dapat jodoh. Nah, yang udah kawin mau kawin lagi ada nggak?
Kamplang bae. Iya. Yang belum nikah pengen nikah dengan baca maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan berikan cepat dekat jodohnya. Bahkan beliau pernah cerita, ada seseorang setiap saat, jadi dia hadir maulid ketika mahalul qiyam. Ya Allah, mudah-mudahan barokah maulid dapat istri yang solehah, cantik. Setiap mahalul qiyam ikut maulid di sana. Ya Allah, mudah-mudahan dapat istri yang cantik dan solehah. Ikut maulid di seberang lagi, ketika mahalul qiyam selalu itu doanya. Kan biasa, wong pengen kawin sih. Iya, wong pengen kawin orang payu-payu. Sedongane yang temenan. Iya, benar nggak? Ya kalau kita orang punya utang banyak, ditagih terus kan setiap malam, siang malam mintanya rizki terus. Kita belum punya anak, siang malam doanya pengen cepat punya anak. Jadi ini manusia seperti ini. Bahkan di dalam Al-Quran pun Allah pernah menegur, fa'idha masal insana durrun da'ana lijambihi aw qa'idan aw qa'ima walamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durri masa. Ini sifatnya manusia. Kalau Allah sedang berikan cobaan, mungkin sakit, siang malam pagi sore nyebut nama Allah terus. Allah berikan ujian, tsunami, gempa, terus apalagi angin, terus banjir misalkan, gunung mau meletus, siang malam nyebut nama Allah. Fa'idha masal insana durrun da'ana lijambihi aw qa'idan aw qa'ima walamma kashafna anhu durrahu marra ka'alam yad'una ila durri masa. Tapi kalau sudah diberikan sembuh, yang sakit sudah diberi sembuh, gempa udah reda, banjir hilang, gunung mau meletus nggak jadi, marra ka'alam yad'una ila durri masa, mereka lari dariku kata Allah. Seakan-akan gak pernah minta kepada Allah lagi. Nah ini manusia. Jadi dekatnya sama Allah, sungguh-sungguhnya minta kepada Allah ketika sedang butuh. Padahal Al-Imam Muhammad Al-Jardani pernah menyebutkan, ta'arraf ilallah firraha ya'rifka fisyiddah. Kalau kita kenal sama Allah dalam keadaan senang, maka ketika kita dalam keadaan susah, kita yang akan diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sebaliknya, kalau lagi susah baru ingat sama Allah, kalau lagi senang lupa. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah tetapkan dalam hati kita ingat terus kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Tapi mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan kita senang terus, Allahumma dunia sampai alam akhirat. Kembali itu tadi ke pemuda yang ketika maulid mahalul qiyam doanya minta istri yang cantik dan solehah. Bulan maulid berlalu, udah jarang lagi nih maulid, maulidan jarang. Dia bergumam dalam hatinya, kok gak dapet jodoh-jodoh ya, kok gak dapet cewek cantik yang solihah kayak gitu, gak dapet. Bergumam terus dalam hatinya ini. Akhirnya suatu ketika dia lagi jalan, maaf digigit anjing. Dia bergumam lagi, ya Allah, aku kan mintanya cewek cantik, kok malah digigit anjing.
Ini rencananya Allah Subhanahu wa taala. Dia digigit anjing, langsung dibawa lari ke rumah sakit. Di rumah sakit ketemu dokter. Dokter biasanya punya sus. Nah, ternyata susternya jomblo. Cantik, solehah lagi. Ngurusin rawat ini orang. Jadi jodohnya para hadirin, barokah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah kita punya cita-cita, kita punya hajat, sebutkan ketika mahalul qiyam terutama. Karena ketahuilah para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika maulid Nabi, di seluruh maulid, apapun maulidnya, ketika mahalul qiyam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dipastikan hadir. Kecuali maulid tiba. Kalau maulid tiba, dari awal sampai selesai Rasulullah hadir. Nah, ini keistimewaan. Makanya para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan ada satu ijazah Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith pernah mengatakan, kalau bapak-bapak, ibu-ibu yang bisnis atau mau usaha apa aja, misalkan mau usaha dagang atau tani, itu kan harus pakai modal. Yang namanya orang mau usaha pasti harus ada modal. Nah, itu modalnya dibawa ke maulid. Ikut maulid, bawa itu uangnya, modalnya. Tapi jangan dibawa 1 miliar, gak usah. Bawa misalkan 200, 300 atau 500, disatar di saku. Terus ketika mahalul qiyam diniatkan, ya Allah, saya bawa sebagian uang yang mau saya gunakan untuk modal. Barokah maulid, ya Allah, sukseskan modalku, barokah, lancar. Diniatkan seperti itu. Kemudian uang yang tadi dibawa maulid dicampur ke uang yang mau dipakai tadi. Biidznillah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, insyaallah usaha dengan modal tersebut barokah. Ya, jangan amin-amin doang ya, praktekkan. Iya, insya Allah. Ini ijazah dari Al-Imam Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith. Ini banyak sekali kalau kita bahas tadi yang sudah disampaikan sama Al-Ustadz, bahwa peringatan maulid ini gak sia-sia. Peringatan maulid Nabi Muhammad SAW ini udah fadilahnya udah gak bisa dibicarakan lagi para hadirin. Bahkan dari banyaknya itu di Malang, di Jawa Timur, pernah kekeringan, nggak ada hujan, nggak ada apa, pohon-pohon udah mulai pada kering daunnya. Habib Abdullah ngadakan maulid di lapangan, dikumpulkan semua masyarakat. Kemudian berdoa, ya Allah, seandainya maulid yang kita adakan pada hari ini diterima oleh Engkau, ya Allah, turunkan hujan. Selesai maulid Nabi Muhammad SAW, nazalal matar wa nazala. Hujan turun dengan derasnya, turun sampai penuh air. Barokah maulid Nabi Muhammad SAW. Dari barokahnya itu di Malang sampai tumbuh buah apel, apel batu gitu. Itu menurut riwayatnya itu ini setelah kekeringan, kemudian baca maulid, hujan besar, itu namanya tumbuhan subur. Ini para hadirin. Jadi banyak fadilah. Jadi orang yang tani, ayo hadir maulid, niatkan untuk pertanian Anda biar barokah. Yang dagang, ayo niatkan biar dagangannya barokah. Yang mungkin mau usaha, pejabat misalkan, biar pejabat yang barokah. Yang anaknya lagi sekolah, niatkan orang tuanya hadir maulid supaya anaknya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala otaknya futuh, bisa menerima ilmu yang manfaat. Yang mungkin
belum punya anak, bapak, ibu, istri, suami dan istri, ayo niatkan hadir maulid. Mudah-mudahan barokah maulid cepat diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu para hadirin yang harus kita ketahui. Nah, di samping itu yang seperti tadi saya sampaikan di musola, bahwa kita harus ikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam semaksimal mungkin. Niru persis nggak mungkin. Sama seperti Rasulullah nggak mungkin. Sifatnya, terus ibadahnya apalagi nggak bisa kita ikuti. Tapi minimal tasyabbah. Inna tasyabbuha bil kirami falahu. Ayo, mirip lah. Gak bisa persis, ya mirip. Biasanya kan namanya orang mirip, namanya orang mirip kan gak pas. Tapi mirip. Satu contoh misalkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu hari satu malam gak pernah kurang istighfar 100 kali. Kita ya minimal 10 kali. Mirip. Satu nolnya mirip kan, daripada gak sama sekali. Harus ini harus kita jadikan apa? Ukuran ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam para hadirin, ketika hidup sama istri-istrinya nggak mikirin yang lain. Ketika duduk sama sahabat nggak mikirin yang lain. Ketika hidup dengan mikirin umatnya, ya nggak inget yang lain-lain. Maksudnya yang lain-lain ini dunia dan seisinya. Jadi fokusnya Rasulullah akhirat, nggak dunia. Fokusnya Rasulullah adalah akhirat, ridullah. Kita pengen sukses, selamat dunia akhirat, kejar ini ridullah, keriduan Allah Subhanahu wa taala. Dan keriduan Allah ada di mana? Keriduan Nabi, keriduan orang tua, keriduan guru. Ini harus jadi acuan. Kita pengen dapat ridhonya Allah, durhaka sama orang tua, jangan harap dapat ridhonya Allah. Kita pengen dapat ridhonya Allah, durhaka sama guru, jangan harap dapat ridhonya Allah. Jangan harap. Dan kalau kita sudah dapat sampai puncaknya, ridhonya Allah kita capai, sudah. Ini puncak para hadirin. Kita mau meninggal, ya insya Allah nikmat. Husnul khatimah. Masuk alam kubur, langsung dijadikan rodhoh min riyadil jannah, taman surga. Dibangkitkan di padang mahsyar, insya Allah kita termasuk orang yang dapat naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Indah para hadirin. Makanya kita harus dapat keriduan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tolak ukur kita mau berbuat sesuatu, ukur dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Latihan, kita harus latihan. Gak bisa kita berubah mungkin dari 0 sampai 100% berubah, gak mungkin ya, susah. Pelan-pelan perbaiki adab. Rasulullah adabnya sama orang seperti apa, ikuti. Di antara adabnya Rasulullah itu orang yang orang yang nggak suka terlalu dimuliakan dengan tanpa mau ikut memuliakan, enggak. Tapi Rasulullah itu dimuliakan dan Rasulullah juga memuliakan. Paham maksudnya? Kalau kita manusia umat Rasulullah kebanyakan di zaman akhir pengennya dimuliakan terus, tapi nggak mau memuliakan orang. Tapi Rasulullah dimuliakan seneng, tapi Rasulullah balik memuliakan. Satu contoh yang harus kita tiru para diri. Ini susah luar biasa ini. Suatu saat
Ini Rasulullah punya sahabat namanya sahabat Sa'ad. Sahabat Sa'ad itu sahabat yang setiap hari nggak pernah telat sholat jamaah sama Rasulullah selama hidupnya. Nggak pernah nggak sholat jamaah sama Rasulullah, pasti sama Rasulullah. Namun perbedaannya, sahabat Sa'ad ini kalau sholat berjamaah dengan Nabi di shaf paling terakhir, tapi paling lurus dengan Rasulullah. Nggak pernah sholat di shaf pertama, shaf kedua, nggak pernah. Pasti di shaf yang paling terakhir, tapi lurus dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat selesai sholat, ini Rasulullah orangnya perhatian. Ini juga harus dicontoh, pemimpin yang perhatian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperhatikan satu persatu. Makanya kalau waktu saya di pesantren Darussalam di Abuya Syekh Soleh Muhammad Basalamah, itu gambaran, bukan saya mengagung-agungkan berlebihan, tidak. Tapi saya ingat Rasulullah melihat guru saya. Rasulullah kalau ada satu sahabat nggak kelihatan, aina fulan, langsung seperti itu. Persis guru saya Abuya Syekh Soleh Muhammad Basalamah. Itu waktu saya di pesantren, satu anak santri nggak ikut sholat subuh, langsung disebut aina fulan. Ahwa marid, apalagi sakit. Inilah wujud pemimpin yang perhatian, para hadirin. Makanya ya ini termasuk tanda-tanda orang yang mau mengikuti Rasulullah. Mengikuti ini. Nah, sahabat Sa'ad diperhatikan terus sama Rasulullah ini. Ini orang kalau sholat pasti di shaf paling belakang, terus lurus dengan Nabi Muhammad. Dipanggil sama Rasulullah, ya Sa'ad udlu ilayya. Ta'al. Nggak mau sahabat Sa'ad. La ya Rasulullah. La. Dipanggil lagi, udlu ilayya. Sini cepat. Sampai didorong-dorong ini sama sahabat. Didorong terus kayak orang ngesot, akhirnya didorong sampai persis di depan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ketika pas di depannya Nabi Muhammad, Rasulullah langsung ngulurkan tangan, ngajak salaman. Orang paling beruntung diajak salaman oleh orang yang paling mulia di alam dunia, makhluk termulia, Habibullah, Afdalul Anbiya wal Mursalin, ngejak salaman, para hadirin. Ya Allah, ketika Rasulullah mengulurkan tangan mau ngajak salaman ini sahabat Sa'ad menyembunyikan tangannya. La ya Rasulullah, tidak mau salaman sama engkau ya Rasulullah. Kurang ajar gak kira-kira? Secara akal iya Pak. Secara akal, loh kok diajak salaman sama Rasulullah nolak, tidak mau. Inilah yang menjadi pertanyaan seluruh para sahabat. Kok kenapa ini sahabat saat diajak salaman tidak mau? Sampai Rasulullah mengatakan, ya Sa'ad, ayo jabat tangan. Tidak ya Rasulullah. Sampai 3 kali Rasulullah ngajak salaman, sahabat Sa'ad nggak mau, tetap disembunyikan tangannya. Akhirnya Rasul bertanya, kenapa? Abika marid, apa kamu sakit? Kok dia suruh jabat tangan? Apa kamu nggak bisa ngangkat tangannya, sakit? Tidak ya Rasulullah, sehat. Terus kenapa? Nah inilah jawaban yang begitu luar biasa, para hadirin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sallu ala Nabi Muhammad. Itu kulitnya halus, lembut, ma'alyana ma'alyana. Tidak ada sesuatu yang lebih halus. Wala harirotan alyana min jildi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang lebih lembut dari sutra
itu nggak ada kain, Pak. Tapi kain sutra nggak lebih lembut dari tangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba. Ya Rasulullah, tanganmu lembut, tanganmu halus, tapi tanganku ya Rasulullah kasar. Kalau orang Jawa ngomong banyak kapalnya. Tahu kapal nggak? Kapalan ya. Saya ini tukang pacul ya Rasulullah. Tangan saya luka, tangan saya pecah-pecah, tangan saya kasar. Saya khawatir seandainya tangan kasarku ini bersentuhan dengan tanganmu yang halus, tangan halusmu menjadi sakit ya Rasulullah. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini sahabat juga perhatian balik sama Nabi Muhammad, nggak mau melukai Nabi Muhammad, apalagi melukai hati Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat berpikir seperti itu para hadirin. Melukai wujud dohirnya Nabi aja nggak mau, apalagi hatinya. Nah sekarang banyak umat Nabi Muhammad ngakunya cinta, setiap hari nyakitin hati Nabi Muhammad. Makanya kita sama sahabat nggak ada apa-apanya, Pak. Nggak ada apa-apanya. Sampai Rasulullah mengatakan, ya Sa'ad, coba mana tangannya? Aku pengen lihat kasarnya itu seperti apa. Kok sampai takut bikin luka? Coba mana? Ditunjukkan sama sahabat Sa'ad. Ahakada ya Rasulullah, seperti ini ya Rasulullah, tanganku keadaannya seperti ini. Begitu pas ngulurkan tangan seperti ini, langsung ditangkap sama Nabi Muhammad, dicium itu tangan sahabat Sa'ad sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada nggak pemimpin semacam ini? Ada nggak pemimpin yang lebih baik dari Nabi Muhammad? Tidak ada. Pemimpin yang memuliakan, menghormati sahabatnya, rakyatnya. Tukang pacul, Pak, tukang tani dicium tangannya sama Nabi Muhammad. Maaf, sekarang orang kadang-kadang baru dipanggil ustadz, kalau mau diajak salaman langsung maaf, kadang-kadang nggih mboten. Kadang-kadang kiai jabat tangan nggak dicium tangannya, ngambek. Ya Allah. Jadi ini ya harus kita gambarkan hidup kita itu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ayo ini untuk penilaian, tolak ukur. Sudah seberapa besar cinta kita kepada Nabi Muhammad. Kalau kita semakin cinta dengan Nabi Muhammad, kita akan semakin banyak mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Kalau kita ngikutin Rasulullah, ngikutin Nabi Muhammad, ibadahnya, adabnya, sifatnya, maka kita pasti dicintai sama Allah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat dunia akhirat. Pasti itu jaminan. Nah ini Pak. Jadi kita ya mungkin saya Habib, mungkin Bapak Ustadz, Kiai, ayolah. Jangan suka pengennya yang ya salaman silahkan, mau cium boleh, kalau nggak mau cium nggak apa-apa kan kayak gitu, tapi jangan mintanya dicium terus. Malah kadang-kadang saya prihatin Pak, saya pernah ketemu sama orang, saya salaman berjabat tangan, saya salaman jabat tangan, cium tangannya, dia nggak ngelihat saya Pak. Ngelihat aja enggak. Bayangkan jenengan salaman sama saya seumpama jenengan ya,
salaman sama saya. Jenengan salamannya udah begitu dengan hormat. Datang salaman, jenengan cium tangan. Sayanya kayak gini coba. Kira-kira perasaannya gimana, Pak? Ini bukan ajarannya Nabi Muhammad, dan ini bukan sifat dari Nabi Muhammad, dan bukan sifat yang dicintai sama Nabi Muhammad. Dibenci sifat kayak gitu, Pak. Termasuk sombong itu orang. Minimal kita ada orang datang sama kita, sambut dengan senyuman. Mau salaman, ayo dilihat orangnya. Ini. Makanya kalau kita hidup di alam dunia itu kan bermasyarakat. Hidup sama orang lain, hormati orang lain, maka kita akan dihormati. Jangan mintanya dihormati, tapi selalu merendahkan orang lain. Na'udzubillah. Nah, yang terakhir para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, saya ingin banyak menyampaikan, tapi sudah malam. Ya, udah malam, capek. Jadi yang terakhir pesan saya, ayo hidupkan sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena menghidupkan sunnah Nabi Muhammad adalah satu-satunya tanda wujud yang nampak pada diri seseorang yang cinta sama Nabi Muhammad. Ngomong tok gampang, Pak. Ngomong tok cinta, wah gampang, gimana? Tapi wujud dari bukti cinta kita sama Nabi, ayo hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Bukan hanya cinta sunnah. Kalau cinta sunnah nggak diamalin, buat apa? Hidupkan sunnah Nabi Muhammad. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Sallu ala Nabi Muhammad. Hidupkan sunnahku, maka kalian termasuk golongan orang yang mencintaiku. Kalau kalian benar-benar sudah termasuk golongan yang mencintaiku, maka pasti akan hidup bersamaku di surga. Nabi Muhammad singendika. Menghidupkan sunnah bukan berarti seluruh apa yang pernah dilakukan Nabi kita lakukan, tidak. Satu sunnah kita lakukan, Pak. Satu sunnah istiqomah kita kerjakan, termasuk kita cinta sama Nabi. Makan nih, makan pakai tangan, diniatin sunnah. Jangan karena kebiasaan. Jangan karena melihat orang tua saya makan pakai tangan kanan, saya makan pakai tangan kanan. Jangan niatin sunnah, makan pakai tangan kanan. Hati-hati ini setan di sini gerak ini. Setan ini nggak bisa dikasih celah, Pak. Sunnah bagus nggak? Setan paling benci sama sesuatu yang bagus. Jenengan makan pakai tangan kanan, sunnah nggak? Tapi pegang kerupuknya pakai tangan, ini setan ini. Setannya masuk. Iya. Celah kecil ini, Pak, untuk merusak. Itu kerupuk cuma dipegang apa ikut dimakan? Tangan kiri pegang. Itu berarti akhirnya tangan kanan dan kiri ikut. Berarti akhirnya tangan kanan dan kiri ikut. Sunnahnya rusak. Nah, sunnahnya jadi nggak gampang menghidupkan sunnah. Betul kita makan setiap hari pakai tangan kanan, jangan anggap itu sudah sunnah. Betul kita makan setiap hari pakai tangan kanan, jangan anggap itu sudah sunnah. Ada sunnah yang rusak. Lah ini dia tangannya kiri. Makan pakai tangan kanan, minum pakai tangan kiri. Dan biasakan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dan biasakan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ditutup dengan Alhamdulillah. Jelas ya? Lillah. Ya.
wis aja kakeh sajuil ya. Mudah-mudahan ana manfaat akeh sajuil ya rabbal alamin hasbunallahu wa ni'mal wakil ya rabbal alamin hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'mal nasir wa nasrullahi wa barakatuh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.